Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya Pak Ahmad, kita bisa jumpa lagi. Pembahasan sebelumnya kan kita sudah membahas tentang masalah tarbiyah. Ya ini yang nggak kalah pentingnya tentang masalah bakti kepada orang tua, birrul walidain. Karena sekarang ini bakti kepada kedua orang tua itu kok kayaknya semakin lama semakin menghilang. Dulu ada ini Habib Novel Al-Idrus, itu ketika beliau silaturahmi ke salah satu orang yang soleh dan kita yakini itu termasuk kekasih Allah, Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus Batu Pahat yang masyhur dengan kewaliannya itu, beliau mengatakan sebab merusaknya dunia ini saat ini bukan karena yang minum khamr, minum khamr itu ya termasuk amal yang rusak itu, tapi sebab rusaknya dunia saat ini adalah karena banyaknya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kalau satu kampung itu kita lihat mungkin yang minum khamr bisa dihitung dengan jari, tapi anak yang berani jawab kepada orang tuanya kadang-kadang jumlahnya jauh lebih banyak. Jadi kira-kira yang menyebabkan anak nggak ngerti hak orang tuanya sebenarnya apa ini? Ya, mungkin tarbiyahnya sendiri yang tarbiyahnya sendiri. Karena ada hadis yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, rahimahullah walidan a'ana waladahu ala birrihi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Mungkin pada pendidikan dasar juga anak harus sudah mulai ditanamkan apa keutamaan birrul walidain, karena birrul walidain itu bukan cuma sekedar anjuran, tapi kewajiban. Bahkan dalam Al-Qur'an perintah itu turun bersamaan dengan beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah merintahkan hambanya untuk beribadah nyembah Allah wala tusyriku bihi syai'a, kemudian dilanjut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya kau berbuat baik, ihsan atau birrul walidain. Maka kita harus ajarkan mungkin kepada anak-anak kita bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua itu merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, jadi mungkin karena kurang mengerti dan juga mungkin tidak ada suri tauladan yang bagus. Karena kalau kita lihat acara-acara film, sekarang ini kan mau nggak mau, kalau bisa kita bicara jujur, Beb, anak-anak kita saat ini, anak-anak muda utama itu kiblatnya tuh film. Jadi di film itu rata-rata pasti anak dikisahkan jatuh cinta. Ini satu orang tuanya ngelarang, dikesankan orang tuanya itu zalim. Sehingga akhirnya mau nggak mau, sekalipun film itu nggak bicara untuk durhaka sama orang tua, mau nggak mau kan film itu memberikan satu nilai. Kalau orang tuamu menghalangimu dari apa yang kamu senangi, berarti orang tuamu termasuk orang yang jahat. Nah ini kan akhirnya menjadikan anak itu akhirnya kurang semangat untuk berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kalau orang dulu sendiri itu kan kalau didik anaknya untuk berbakti kan luar biasa. Seperti anak itu dulu nggak berani keluar rumah kecuali harus cium tangan sama orang tuanya. Satu pamit sama orang tuanya, menyampaikan berangkatnya kemana, bersama dengan siapa, pulangnya kapan. Dan itu pasti ya ditepati pulangnya. Jadi sehingga dari kecil itu anak itu sudah tahu bahwasanya orang tuanya adalah harus dihormati, harus dihargai, dan itu akhirnya terbawa sampai dewasa begitu. Dan juga apa namanya, mungkin perlu juga karena seseorang itu biasanya kalau diberitahu tentang keutamaan sesuatu yang dia kerjakan itu justru menyemangati, memotivasi. Ya, harusnya juga bagi seorang anak mencari tahu apa keutamaan atau dibalik amalan birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Karena di situ banyak sekali sesuatu yang Allah berikan bagi mereka anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Jadi ada motivasi gitu ya. Ada motivasi tersendiri dan juga bagaimana afatnya uququl walidain. Ya. Apa bahayanya, apa pengaruhnya dalam kehidupan. Karena dijelaskan bahwasanya orang yang durhaka sama kedua orang tuanya itu sebelum dia mendapatkan siksa di akhirat, siksaan tersebut sudah diberikan terlebih dahulu di muka bumi ini. Jadi double ya di makanya dunia kita jarang. Kalau kita kena. lihat orang yang berhasil di muka bumi ini, kita nggak dapetin orang-orang tersebut yang berhasil dia di riwayat hidupnya adalah anak yang durhaka. Yang ada justru malah banyak orang-orang yang berhasil di muka bumi ini buah atau hasil daripada baktinya sama orang tua. Yang durhaka justru akan mendapatkan kerugian, justru akan mendapatkan bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa mencari tahu itu keutamaan-keutamaannya, apa sih manfaatnya birrul walidain. Itu ahabbul a'mal ilallah, amal yang paling dicintai oleh Allah, salah satunya birrul walidain.
Dan birrul walidain menyebabkan seseorang bisa masuk ke dalam surganya Allah. Karena Nabi Muhammad dalam hadisnya kan sampai mengatakan raghima anf. Jadi sampai sungguh celaka diulang 3 kali sama Nabi Muhammad. Seorang anak yang dapetin orang tuanya di masa tua, satu atau dua-duanya, tapi dia tidak masuk ke dalam surga. Berarti kalau sampai dia dapetin orang tuanya di masa tua, orang tuanya dia ngerawat dengan baik, berbakti sama orang tuanya, itu berarti sarana yang akan mengantarkan dirinya menuju ke surganya Allah Ta'ala. Sekarang ini kan juga ada dalam hadis bahwasanya barang siapa yang membuat Allah ridho tapi membuat orang tuanya murka, maka dia termasuk orang yang bil makna termasuk orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada riwayat ada anak yang ketika itu mau berangkat berjihad dengan Nabi Muhammad SAW. Itu amal yang luar biasa, jihad bareng sama Nabi. Musuhnya jelas, pimpinan pasukannya jelas. Tapi karena ketika itu nggak dapat ridho dari orang tuanya, maka Nabi nyuruh kembali. Bahkan Nabi mengatakan, ya kamu berjihadlah kamu untuk mendapatkan ridho kedua orang tuamu. Jadi motivasi tentang keutamaan birrul walidain itu yang kurang. Akhirnya anak tidak mengerti bahwasanya birrul walidain itu adalah sesuatu yang sangat penting. Sekarang ini kita bahas lagi Beb. Jadi kalau ada anak taat patuh sama semua orang tua, semua perintah orang tua. Jadi orang tua yang merintahkan A, dia A. Orang tua yang merintahkan B, dia B. Itu sudah cukup untuk dikatakan anak itu birrul walidain, atau memang anak itu tentunya dalam hati harus tahu bahwasanya orang tuanya adalah punya hak atas dirinya. Kemudian Allah memerintahkan birrul walidain. Setelah itu dia tunduk dan patuh beserta dengan ada rasa bahwasanya ini adalah amal yang luar biasa ketika dia tunduk dan patuh kepada kedua orang tuanya. Jadi tunduk dan patuh aja cukup atau masih harus ada amal-amal batinnya tadi itu kira-kira? Ya justru yang kedua itu kan akan menjadikan lebih sempurna. Karena motivasi dalam melakukannya adalah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu menjadikan lebih sempurna. Jadi pada dasarnya seorang anak diperintahkan berbuat baik, bikin ridho orang tuanya. Karena ridho Allah fi ridhal walidain. Selagi orang tuanya ridho kepada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala ridho. Bahkan ketika orang tuanya mungkin tidak seagama dengan dirinya, bukan berarti anaknya boleh memutus hubungan atau berbuat sesuatu yang tidak baik. Tetap padahal bukan seagama itu. Agama. Tetap sama Allah Subhanahu wa taala kita diperintahkan untuk membarengi mereka, berbuat baik kepada mereka. Adapun perintah-perintah yang di situ melanggar syariatnya Allah, maka tidak wajib dilakukan. Tapi menolaknya, kemudian muamalah dengan orang tuanya tetap harus dengan cara yang baik. Nah, jadi poinnya nih kita garis bawahi. Jadi sekalipun orang tua misalkan tidak seagama, begitu orang tuanya mungkin seagama, tapi mungkin orang tuanya beda sedikit, atau mungkin orang tuanya nggak seideal yang diharapkan, atau nggak seideal orang-orang tua yang lainnya, maka tetap tidak kehilangan kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua itu tadi. Karena terkadang amal soleh itu di belakangnya ada ujian dari Allah. Allah mau lihat ini betul-betul melakukannya karena Allah atau tidak. Jadi setiap seseorang itu kalau berbuat baik kan diuji sama Allah. Allah mau lihat ketulusannya. Nah terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan ujian di mana kita dituntut untuk membuktikan kalau kita melakukannya memang semata-mata karena Allah. Bagaimana kalau kita diperintahkan birrul walidain, berbakti, tapi ternyata nggak ada tantangannya di situ. Jadi orang tuanya baik, orang tuanya gini, ya mungkin nilai baktinya ya banyak yang bisa melakukan seperti itu. Tapi terkadang manusia itu dihadapkan dengan orang tua yang mungkin berbeda pendapat. Apalagi semakin usianya tua, makanya dikatakan oleh Rasulullah, sungguh celaka orang yang mendapatkan orang tuanya di masa tua, tapi dia tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti di masa tua itu memang ada perbedaan pendapat dan lain sebagainya, tapi jangan sampai itu menjadikan seorang anak itu justru malah durhaka kepada kedua orang. Karena kalau berbeda pendapat itu mungkin bukan hal yang terlalu besar ya. Karena dulu saya pernah dapetin sebuah kisah nyata yang saya dengar. Ada seorang dokter yang kemudian kedatangan tamu pasien, seorang anak bawa ibunya gila, jadi hilang akal. Maka dokter tadi kemudian tanya kepada anak, ini siapa? Ini ibu saya. Dan dokter itu tahu kalau ibunya ada kalau bahasa kita tidak waras. Tidak waras, ada sedikit gangguan di kejiwaan. Aja sebenarnya tidak waras gitu aja. Kejiwaan lah, ada gangguan kejiwaan. Maka ibunya tadi yang melepas kerudungnya, nyanyi dan lain sebagainya, tapi anaknya sabar. Dan si dokter ini ngelihat anaknya bukan style orang biasa, tapi orang yang punya karir lah. Maka dokter tadi tanya, kenapa kok tidak masukkan ibumu ke rumah sakit saja supaya kau bisa melanjutkan hidupmu, melanjutkan karirmu. Toh ibumu kan nggak kenal sama dirimu. Apakah ibumu kenal? Dia bilang nggak ada gangguan jiwa. Ibu saya nggak kenal, tapi yang menciptakan ibu saya kenal kalau saya itu anaknya dan saya diperintahkan untuk berbakti. Masya Allah.
Jadi walaupun ujiannya berat seperti itu, dia nggak mau ngelepas orang tuanya. Karena motivasinya adalah memang itu adalah perintah Allah SWT. Bahkan si ibu itu ketika ngelihat layar TV di ruangan dokter tadi ada acara yang sedang menyiarkan Ka'bah di Mekah, Masjidil Haram. Maka ibunya kemudian sambil ngomong diulang-ulang, ayo ke Masjidil Haram, ayo ke Masjidil Haram. Kata anaknya, ya insya Allah beberapa bulan ke depan kita akan pergi ke sana. Dokternya bingung, ini kau cuma manis-manis mulut atau kau betul-betul mau bawa ibumu ke sana? Dia bilang, enggak, ibu saya itu nggak ngucap apapun dari keinginan kecuali saya turutin. Loh, tapi ibumu kan nggak wajib umroh, nggak wajib haji. Dia bilang memang nggak wajib, tapi saya mau berusaha berbuat ihsan. Wa bil walidaini ihsan. Maka dokter itu langsung nangis. Dia memikirkan bagaimana keadaan orang tuanya yang sehat dan dirinya juga yang sehat, tapi nggak seperti anak ini. Masya Allah. Orang tuanya minta apa, walaupun dalam keadaan gangguan seperti itu tetap dia turutin. Nah, kita terkadang memang dapat ujian dari Allah. Mungkin cuma sekedar perbedaan pendapat yang sedikit, tapi terkadang ada seorang anak yang nggak bisa ngontrol emosinya. Jadi perbedaan itu justru malah menjadikan dia berbuat yang tidak baik atau berbuat sampai masukkan dirinya ke dalam perbuatan yang durhaka. Ada satu cerita juga, karena cerita antum ini kita jadi ingat juga, Beb. Ini kisah nyata, daerahnya di daerah Jawa Tengah sini. Jadi dulu ada satu kampung, kampung zaman dulu kan orangnya penduduknya kan belum begitu banyak, rata-rata kan petani. Ada satu keluarga, bapak, ibu, ada anaknya begitu. Bapaknya ini jadi suka mencuri, jadi terkenal memang maling gitu kan. Kadang-kadang malam mencuri dan anehnya kalau ketahuan ya seringnya ngaku, emang saya ngambil gitu. Sampai akhirnya karena keluarga ini sudah malu, akhirnya istrinya ini ngusir suaminya. Dalam masyarakat kampung, banyak yang keluarga istrinya juga dukung istrinya untuk ngusir suaminya itu. Akhirnya diusir ini bapak ini. Nah, berarti kan anak-anaknya kan tahu kalau bapaknya ini maling dan mereka dibuat malu sama kelakuan bapaknya. Nah, mereka nggak mampu, nggak punya apa-apa benar. Akhirnya bapaknya pergi, masih tinggal di dekat situ tapi di beda kampung sudah kan. Anaknya selesai lulus SD, langsung pergi ke kota besar kerja jadi kuli. Ketika tengah-tengah kerja jadi kuli, dulu kan belum ada handphone, kan dulu pakai telepon ke pabrik atau ke kantor atau gimana, dapat telepon, bapaknya yang maling ini meninggal dunia. Kan ditanya, kamu mau pulang enggak untuk bapakmu yang maling ini? Karena di rumah sakit nih jenazahnya nggak ada yang mau ngurus. Ini bapakmu sana jenazah di rumah sakit dan nggak ada yang mau ngurus. Kalau kamu nggak pulang, biarin aja. Bapakmu toh ya juga ketika dalam tanda kutip kan maling sudah membuat kamu malu. Katanya enggak, saya akan berangkat. Karena anaknya ketika itu sampai utang-utang untuk ongkos berangkatnya dia nggak punya. Dia utang, satu untuk ongkos berangkat dan untuk ongkos semua yang diperlukan untuk urusan pemakaman. Akhirnya ketika itu dapat kendaraan, pulang ke kotanya, ke rumah sakit, sudah satu dia ngerawat bapaknya sendirian. Kan ketika ambulan mungkin repot gak mau masuk ke kampung dan sebagainya, dia gotong jenazah bapaknya sendiri. Orang kampung yang dulunya mungkin sama bapaknya itu marah atau gimana, lihat anak ini jadi kesian. Akhirnya satu kampung ikut ngurusin jenazahnya, sampai akhirnya dikuburkan. Satu anak itu juga misi sisa uangnya digunakan untuk sedekah untuk nolong bapaknya. Jadi semoga sedekahnya ini bisa meringankan bapaknya kalau mungkin amal bapaknya kurang bagus. Setelah itu anak itu pulang. Dan beberapa tahun kemudian di daerah itu, di kampung itu orang terkaya adalah anak tadi. Di anak itu begitu dia bakti sama orang tua, bahkan orang tua sudah meninggal dunia ini, itu langsung keadaan hidupnya berubah. Allah mudahkan jalan rezekinya, dia akhirnya nggak jadi kuli lagi, balik ke kampungnya dan dia jadi tuan tanah yang semakin hari, Masya Allah, semakin berlimpah ruah hartanya. Dan dia kalau ditanya resepnya apa, rahasianya apa, dia bilang berbakti kepada kedua orang tua. Barokahnya berwalidain. Padahal itu maaf bapaknya malik, bapaknya halika masjid. Ya. Nah, ini orang-orang besar juga kalau kita baca sejarah hidup mereka, bagaimana Imam Syafi'i baktinya sama ibunya, bagaimana baktinya Imam Ahmad ibnu Hanbal, bagaimana bahkan ulama-ulama yang belum lama wafat, Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, semua keberkahan daripada berbaktinya kepada kedua orang tua. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua itu, ini kan juga harus dipahami bahwasanya bukan selama orang tua kita hidup. Ya. Jadi selama kita masih hidup, berarti kita punya kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan seandainya ketika orang tua kita wafat dan kita belum bisa maksimal berbakti,
maka tetap insya Allah Allah bisa menjadikan kita anak yang berbakti dengan catatan kita beramal soleh, kemudian setelah itu juga kita juga mendoakan, bersedekah, istighfar untuk kedua orang tua kita, maka juga bisa dikatakan anak yang berbakti sekalipun orang tuanya sudah meninggal, sudah meninggal dunia. Kalau orang-orang soleh sendiri, itu kan nganggap Burhanuddin satu hal yang luar biasa kan, satu hal yang luar biasa. Hebali bin Muhammad al-Habsyi itu yang tadi sudah antum sebutkan, beliau dari baktinya kepada ibunya, beliau sampai mengatakan, seandainya ibuku ini bawa aku ke pasar, kemudian setelah itu aku dibilang ini budakku, siapa yang mau beli? Dan yang menjual akan tanya, apakah kamu budaknya? Saya akan mengatakan, iya saya adalah budaknya. Jadi rela menjual dirinya untuk ibunya. Akhirnya jadi orang yang hidupnya berkah karena berbakti kepada kedua orang tuanya. Gitu. Iya, berkah yang luar biasa sampai jadikan beliau orang yang besar. Karena seorang anak tuh kalau dia sadar jasa kedua orang tuanya itu memang nggak bisa dibalas. Kedua orang tua itu punya jasa yang luar biasa sama anaknya yang mungkin itu salah satu hal yang bisa menjadikan kita lebih berbakti. Sarana, salah satunya memikirkan jasanya orang tua. Kita wujudnya kita di dunia ini tak lain juga sarananya juga melalui kedua orang tua. Mereka yang melahirkan kita, kemudian mereka yang didik kita. Hari ini mungkin siapa yang mau bersihkan badan kita atau kotoran kita kalau kita sakit. Tapi orang tua walaupun kita sudah seusia ini pun kalau kita sakit dia rela untuk berkorban. Bukan hanya di masa kecil saja. Tapi kita dapetin berapa banyak orang anak-anak yang sakit dan usianya sudah dewasa. Bahkan mungkin sudah punya anak. Ketika sakit orang tuanya yang datang. Orang tuanya yang merawat. Bahkan orang tuanya rela untuk membersihkan badannya, tubuhnya. Karena cintanya orang tua itu nggak bisa tergantikan, nggak bisa diukur ya. Bahkan manusia itu cenderung punya sifat kepingin selalu menjadi yang lebih baik daripada yang lainnya. Itu sifatnya manusia. Setiap manusia itu kan kepingin saya lebih baik daripada fulan. Dalam hal yang positif ya. Kecuali satu orang tua. Dia kepingin anaknya lebih baik daripada dirinya. Masya Allah. Itu cintanya orang tua sama anaknya. Ibnu Umar ketika ditanya sama seorang anak yang gendong ibunya ketika bertawaf, apakah saya sudah balas jasanya ibu saya? Dia bilang dah. Bahkan satu rasa sakit dari sekian banyak rasa sakit yang dialami ibumu saat melahirkan dirimu, kau nggak bisa membalasnya. Walakinnaka ahsanta, tapi kau telah berbuat baik kepada ibumu dengan berbakti dengan gendong dan lain sebagainya. Tapi kalau membalas jasa sampai kapanpun nggak mampu. Jadi mau jasa orang tua nggak bisa terbalaskan nah, juga. Mungkin kita memikirkan bagaimana perjuangan orang tua kita kepada kita, sayangnya kepada kita itu justru akan memotivasi kita untuk berbakti, jauhkan kita dari uququl walidain. Karena akhir ini kalau kita lihat media ya, kita dapetin banyak berita yang menyedihkan. Beberapa hari yang lalu saya baca ada orang nenek-nenek tua dia duduk di dapurnya itu. Ya, di situ ada keterangan dari orang yang ngambil foto itu. Dia punya anak, yang anaknya itu minta dilayanin, padahal orang tuanya sudah tua. Kalau makan minta disiapin, dan kalau makan anaknya nggak mau ngeliat ibunya. Ya Allah. Jadi ibunya di dapur nunggu kelelahan, kepanasan, nunggu anaknya makan selesai, baru ibunya makan. Jadi kan ini orang-orang yang seperti itu, naudzubillah. Semoga diberikan pintu hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau sampai dia kehilangan orang tuanya dan dia belum sempat bertaubat, belum sempat berbakti, maka sangat-sangat merugi. Jadi juga sekarang ini zaman now ini bentuk durhaka macam-macam. Jadi anak diajak ngobrol orang tuanya mainan HP, mainan handphone, atau pakai headset, atau juga kadang-kadang diajak ngomong sama orang. Kalau kita bicara di fikih, ketika seorang itu melaksanakan sholat sunnah dipanggil sama ibunya, kalau dia tahu karakter ibunya tuh bakal marah kalau anaknya dipanggil tidak jawab, boleh batalkan. Boleh batalkan. Batalkan dan penuhi panggilan. Bahkan batalkannya afdal itu. Kalau sampai ibunya ini posisinya sholat. Nah ini posisi lagi nggak sholat. Lagi nggak sholat, mainan HP, diajak orang tuanya, ternyata lebih fokus ke HP dibanding fokus ke orang tuanya. Jadi insya Allah mungkin jadi untuk nasihat juga pelajaran untuk kita semuanya, Bib. Dan untuk siapapun orang yang berdakwah juga, saat ini mungkin tema yang harus sering disampaikan juga masalah birrul walidain. Seperti almarhum Al-Allamah Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, hampir di semua majelis beliau selalu menyelipkan birrul walidain ini. Ya. Karena sudah ini yang diperlukan sama umat sekarang ini, harus diingatkan tentang bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Dulu mungkin kasus durhaka nggak begitu banyak, tapi sekarang ini kita lihat orang dipanggil orang tuanya jawab aja biasa, pergi sini dulu, nanti. Itu padahal kalau masuk kategori sudah lebih dari ufin itu.
nanti, habis itu nanti, dan sebagainya, itu lebih dari ufin. Jadi mungkin yang dakwah dan sebagainya, dan siapapun juga yang peduli dengan keadaan umat ini, ya mulailah kita sekarang untuk menyuarakan tentang masalah birrul walidain, agar masyarakat kita utamanya menyadari bahwasanya orang tua itu ada sosok yang harus dihormati dan ditaati perintahnya, dan kita mencari ridho Allah melalui pintu daripada kedua orang tua kita semuanya, insyaallah. Insyaallah kita dijadikan anak-anak yang amin, amin, insyaallah. Siapapun yang dengar ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka anak-anak yang berbakti. Mungkin antum bisa tambahin doa Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi supaya punya anak-anak yang ada itu doanya Habib Ali Al-Habsyi. Bisa dilampirkan. Ya, nanti bisa dituliskan ya. Ini kan ada tim yang edit. Allahumma barik lana fi auladina wahfadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum. Allahumma barik lana fi auladina, ya Allah berkahi untuk kami, anak-anak kami, wahfadhum, jaga mereka, wa la tadurruhum, jangan kau bahayakan mereka, warzuqna birrahum, dan jadikan kami semuanya mendapatkan bakti mereka, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah itu ngobrol santai kali ini. Insyaallah kita akan jumpa lagi di ngobrol santai yang berikutnya. Nah, kalau memang acara ini ada rasa menarik, tulis di kolom komentar ya. Dan mungkin ada usulan apa yang perlu kita bahas, maka juga tulis di kolom komentar, karena kita nanti akan ada duduk-duduk santai yang model begini lagi, insyaallah. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.